Malam itu hujan turun tipis, menyapu kaca jendela apartemen dengan suara yang pelan namun konstan, seolah ingin menenggelamkan semua rahasia yang beredar di kota ini. Lin Feng duduk sendirian di sofa. Ponselnya masih menyala, menampilkan deretan bukti, rekaman, dan pesan yang baru saja ia dapatkan. Setiap informasi terasa seperti pisau kecil yang menorehkan luka lama di dadanya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membuka kembali dengan tatapan dingin yang sudah menjadi ciri khasnya sejak bertahun-tahun lalu. Hidupnya tidak pernah benar-benar tenang sejak ibunya meninggal. Ayahnya tenggelam dalam bisnis, dan pernikahan kedua yang penuh kepalsuan. Sementara Lin Feng belajar bertahan dengan caranya sendiri. Ia menjadi dewasa terlalu cepat. Dingin bukan karena ingin, tapi karena dunia memaksanya. Kesetiaan baginya adalah satu-satunya hal yang masih ia pegang, meski berkali-kali dikhianati. Keesokan harinya, kabar itu meledak di forum universitas dan lingkaran bisnis. Nama-nama besar jatuh satu persatu. Skandal terungkap, reputasi hancur. Lin Feng tidak merasa puas, hanya lega. Kebenaran memang pahit, tapi setidaknya nyata. Di tengah kekacauan itu, satu nama terus terngiang di kepalanya. Wen Ning. Ia bertemu Wen Ning secara tidak sengaja di sebuah restoran kecil dekat kampus. Gadis itu duduk sendirian, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Wajahnya lembut, matanya tenang, tapi ada kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Lin Feng hampir berlalu, namun langkahnya terhenti ketika Wen Ning menoleh dan mata mereka bertemu. "Kamu, Lin Feng," suaranya ragu, namun hangat. Lin Feng mengangguk pelan. "Aku tidak menyangka bertemu kamu di sini." Mereka duduk berhadapan. Awalnya canggung, lalu perlahan percakapan mengalir. Tidak ada pembicaraan tentang skandal atau kekerasan. Hanya hal-hal kecil. Tentang makanan, tentang hujan, tentang betapa cepatnya waktu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah lama, Lin Feng merasa dadanya tidak terlalu sesak. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Tekanan keluarga datang tanpa ampun. Ayahnya terbaring di rumah sakit, perusahaan terancam, dan satu-satunya cara untuk menstabilkan segalanya adalah pernikahan politik. Nama Wen Ning disebut, bukan karena cinta, melainkan karena koneksi dan citra bersih yang ia miliki. "Aku tahu ini tidak adil," kata Lin Feng suatu malam, berdiri di balkon rumah sakit, menatap lampu kota. "Kamu boleh menolak." Wen Ning terdiam lama. Ia mengingat masa lalunya sendiri, luka yang belum sembuh, kepercayaannya yang pernah dihancurkan. Menikah tanpa cinta terdengar seperti mengulangi kesalahan yang sama. Namun ia juga melihat kesendirian di balik ketegaran Lin Feng. "Aku tidak menjanjikan apa-apa," akhirnya ia berkata pelan. "Tapi aku tidak ingin lari lagi." Pernikahan itu berlangsung sederhana, tanpa senyum berlebihan, tanpa janji manis. Mereka tinggal di rumah yang sama, namun seperti dua orang asing. Lin Feng menjaga jarak, bersikap dingin dan sopan. Wen Ning tidak memaksa. Ia mengisi hari-harinya dengan hal kecil, memasak, merapikan rumah, dan menunggu dengan sabar. Malam-malam sering diisi keheningan, namun perlahan, perubahan kecil terjadi. Lin Feng mulai pulang lebih awal. Wen Ning selalu meninggalkan lampu kecil menyala untuknya. Mereka mulai makan bersama, berbagi cerita tanpa sadar. Lin Feng terkejut ketika mendapati dirinya menunggu Wen Ning pulang, khawatir ketika gadis itu terlambat. Trauma masa lalu tidak hilang begitu saja. Lin Feng masih terbangun di malam hari. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Wen Ning tidak bertanya, hanya duduk di sampingnya, memberikan segelas air. Kehadirannya tenang dan tulus. Tanpa kata, ia menunjukkan bahwa ia tidak akan pergi. Suatu hari, Lin Feng terluka saat melindungi Wen Ning dari konflik lama yang kembali muncul. Di rumah sakit, Wen Ning menggenggam tangannya. Air mata jatuh tanpa suara. "Kamu tidak harus selalu sendirian," katanya dengan suara bergetar. Lin Feng menatapnya lama. Dinding di hatinya retak perlahan. "Aku takut. Akunya. Pertama kali. Berkata jujur. Takut kehilangan lagi." Wen Ning tersenyum lembut di balik air mata. "Aku juga
Tapi mungkin, kita bisa takut bersama. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Tidak ada pengakuan cinta yang dramatis. Hanya langkah kecil yang konsisten. Lin Feng belajar membuka diri. Wen Ning belajar mempercayai. Mereka masih sering berbeda pendapat. Masih ada luka yang muncul. Namun kini mereka menghadapinya. Berdampingan, waktu berjalan. Badai demi badai datang dan pergi. Pernikahan yang dimulai dengan paksaan, perlahan berubah menjadi tempat pulang. Cinta itu tumbuh pelan, tidak membakar, tapi menghangatkan. Dan di tengah kota yang keras dan penuh intrik, Lin Feng dan Wen Ning belajar bahwa terkadang, pernikahan tanpa cinta bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang. Untuk saling menyembuhkan, hari-hari setelah itu berjalan lebih tenang di permukaan, namun di dalam hati masing-masing. Gelombang belum benar-benar reda, Lin Feng kembali tenggelam dalam pekerjaannya, berusaha menata ulang perusahaan yang hampir runtuh. Ia jarang berbicara tentang tekanan yang ia rasakan. Kebiasaan lama yang sulit diubah. Wen Ning memahami itu. Ia tidak lagi merasa tersinggung oleh sikap dingin Lin Feng, karena kini ia tahu di balik sikap itu ada luka yang belum sembuh. Setiap pagi, Wen Ning bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana. Tidak mewah, tapi hangat. Lin Feng sering hanya mengangguk singkat sebelum pergi. Namun suatu pagi, ia berhenti. Menatap meja makan lebih lama dari biasanya. Kamu tidak perlu melakukan ini setiap hari. Ucapnya datar. Wen Ning tersenyum kecil. Aku ingin. Jawaban itu membuat Lin Feng terdiam. Ia tidak membalas. Namun sejak hari itu, ia selalu duduk dan makan. Meski hanya beberapa menit, hal kecil itu perlahan menjadi kebiasaan yang tidak mereka sadari pentingnya. Suatu malam, hujan turun deras. Mirip seperti malam ketika semua masalah bermula. Lin Feng pulang lebih larut dari biasanya. Begitu membuka pintu, ia melihat Wen Ning tertidur di sofa. Selimut tipis menutupi tubuhnya. Televisi masih menyala tanpa suara. Lian Feng berdiri lama. Lalu dengan hati mematikan TV dan mengangkat Wen Ning menuju kamar. Saat hendak meletakkannya di tempat tidur, Wen Ning terbangun. Matanya setengah terbuka, namun tangannya refleks memegang lengan Lin Feng. Kamu sudah pulang, gumamnya pelan. Iya, jawab Lin Feng singkat. Jangan kerja terlalu keras, ucap Wen Ning sebelum kembali terlelap. Kalimat sederhana itu menghantam Lin Feng lebih kuat dari makian atau ancaman manapun yang pernah ia dengar. Ia duduk di tepi tempat tidur cukup lama malam itu, menatap wajah Wen Ning yang tertidur dengan tenang. Perasaan asing mengalir di dadanya, hangat sekaligus menakutkan. Masalah tidak benar-benar pergi. Keluarga Lin kembali menekan, terutama pihak yang sejak awal menentang keberadaan Wen Ning. Mereka menganggap Wen Ning terlalu lembut, tidak cukup ambisius untuk menjadi istri seorang pewaris. Suatu hari, Wen Ning dipanggil secara sepihak untuk menghadiri makan malam keluarga tanpa Lin Feng. Kata-kata yang dilontarkan padanya tajam, penuh sindiran. Wen Ning duduk tegak, tangannya mengepal di pangkuan, menahan perasaan. Ia tidak membalas, tidak membela diri. Ia hanya berkata dengan tenang bahwa ia tidak berniat merebut apapun, hanya ingin menalani hidupnya dengan jujur. Ketika Lin Feng mengetahui hal itu, ia langsung pulang. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia kehilangan kendali. Kamu tidak perlu menanggung ini sendirian, katanya dengan suara rendah, namun tegas. Kamu istriku. Wen Ning terkejut, bukan karena kata istri, tapi karena nada kepemilikan dan perlindungan yang tulus. Aku baik-baik saja, jawabnya pelan. Tidak, Lin Feng menggeleng. Aku yang tidak baik-baik saja membiarkan mereka menyakitimu. Sejak saat itu, sikap Lin Feng berubah. Ia mulai berdiri di sisi Wen Ning secara terbuka. Ia tidak lagi menghindari pertemuan keluarga di depan orang lain. Ia tetap dingin, tapi ketika bersama Wen Ning, jarak di antara mereka semakin menipis. Namun masa lalu Wen Ning juga tidak sepenuhnya tenang. Kenangan tentang hubungan lamanya, yang penuh pengkhianatan sesekali muncul dalam mimpi buruk. Suatu malam, ia terbangun dengan napas terengah. Air mata membasahi bantal. Lin Feng, yang terbangun oleh gerakannya, tanpa
Berpikir panjang menarik Wenning ke dalam pelukannya. Tidak apa-apa, ucapnya pelan. Meski ia sendiri tidak sepenuhnya tahu bagaimana caranya. Menghibur, Wenning menangis dalam diam. Wajahnya bersandar di dada Lin Feng. Untuk pertama kalinya, ia merasa aman dalam pelukan seseorang tanpa rasa takut akan ditinggalkan. Pagi berikutnya, mereka tidak membicarakan kejadian itu. Namun sejak malam itu, Wenning tidak lagi tidur sendirian. Mereka berbagi ruang, berbagi keheningan, dan perlahan berbagi rasa. Lin Feng mulai menyadari bahwa Wenning telah menjadi bagian dari hidupnya yang tidak bisa ia pisahkan. Ketika Wenning tidak ada di rumah, rumah itu terasa kosong. Ketika Wenning tersenyum, lelahnya berkurang. Ia belum berani menyebut perasaan itu cinta. Tapi ia tahu, tanpa Wenning, hidupnya akan kembali dingin seperti sebelumnya. Wenning pun berubah. Ia tidak lagi hanya menunggu. Ia mulai mengejar hal-hal kecil yang ia sukai. Belajar kembali mempercayai dirinya sendiri. Dukungan Lin Feng, meski sering tanpa kata, memberi kekuatan yang tidak ia sangka. Pernikahan yang bermula dari keterpaksaan kini menjadi perjalanan yang penuh keraguan, ketakutan, namun juga harapan. Mereka masih sering terluka, masih sering salah paham. Namun, setiap kali mereka memilih untuk tidak pergi. Di tengah dunia yang keras, Lin Feng dan Wenning berjalan pelan, berdampingan, belajar mencintai. Tanpa janji besar, hanya dengan bertahan, hari demi hari, waktu terus berjalan, membawa perubahan yang halus namun nyata di antara mereka. Lin Feng mulai lebih sering berada di rumah, bukan karena kewajiban, melainkan karena ia ingin. Ia tidak pernah mengatakannya secara langsung, tetapi langkah kakinya selalu kembali ke tempat yang sama. Ke rumah yang kini terasa hidup karena kehadiran Wenning. Suatu sore, Wenning menunggu Lin Feng pulang sambil membaca di ruang tamu. Pintu terbuka, dan Lin Feng masuk dengan wajah lelah. Jasnya masih rapi, namun sorot matanya redup. Wenning bangkit, mengambilkan segelas air tanpa berkata apa-apa. Lin Feng menerima gelas itu. Jari mereka bersentuhan sebentar, cukup untuk membuat Wenning terdiam dan Lin Feng mengalihkan pandangan. Ada masalah di kantor, ucap Lin Feng akhirnya. Wenning duduk di seberangnya. Mau cerita? Lin Feng terdiam cukup lama. Biasanya, ia akan mengakhiri pembicaraan di titik itu. Namun kali ini, ia mengangguk pelan. Ia bercerita tentang tekanan, tentang orang-orang yang masih ingin menjatuhkannya, tentang rasa tidak percaya yang selalu menghantuinya. Wenning mendengarkan, tanpa memotong, tanpa memberi solusi yang tidak diminta. Ia hanya ada. Setelah itu, Lin Feng merasa dadanya sedikit lebih ringan. Ia tidak terbiasa membuka diri. Namun ia mulai memahami bahwa Wenning bukan ancaman. Ia adalah tempat aman yang selama ini tidak ia miliki. Namun kedekatan itu justru menimbulkan ketakutan baru. Lin Feng mulai menjaga jarak lagi. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena takut terlalu peduli. Wenning merasakannya. Senyum Lin Feng masih ada. Perhatian kecilnya tetap terasa, tetapi ada dinding gate tak terlihat yang kembali berdiri. Suatu malam, Wenning memberanikan diri bertanya, apa aku melakukan sesuatu yang salah? Lin Feng terkejut. Ia menatap Wenning lama sebelum menggeleng. Tidak, ini urusanku. Jawaban itu membuat Wenning terdiam. Ia tidak memaksa, tapi malam itu ia menangis dalam diam. Ia takut mengulang masa lalu, di mana ia selalu ditinggalkan tanpa penjelasan. Beberapa hari kemudian, Wenning jatuh sakit. Demam tinggi membuatnya terbaring lemah. Lin Feng yang mengetahui hal itu langsung membatalkan semua jadwalnya. Ia duduk di samping tempat tidur, mengganti kompres, memastikan Wenning minum obat tepat waktu. Kenapa kamu repot? Wenning bertanya dengan suara serak. Lin Feng menjawab tanpa ragu. Karena itu tugasku. Wenning tersenyum lemah. Sebagai suami, Lin Feng terdiam. Lalu, dengan suara lebih pelan dari biasanya, ia berkata, sebagai seseorang yang tidak ingin kehilanganmu. Kalimat itu membuat Wenning menitikkan air mata. Lin Feng melihatnya, panik sejenak, lalu dengan canggung menghapus air mata itu. Jangan menangis. Aku hanya senang, jawab Wenning jujur.
Sejak sakit itu, jarak di antara mereka berkurang. Lin Feng tidak lagi menyangkal perasaannya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa ketakutannya tidak akan melindunginya, justru membuatnya sendirian. Konflik kembali datang dari arah yang tidak mereka duga. Mantan Wen Ning muncul, membawa masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Pria itu meminta penjelasan, meminta kesempatan, bahkan merendahkan pernikahan Wen Ning dengan Lin Feng. Lin Feng mengetahui hal itu dari orang lain, bukan dari Wen Ning. Amarah dan cemburu bercampur, namun ia menahan diri. Malam itu, ia bertanya langsung pada Wen Ning, "Apakah kamu masih punya perasaan padanya?" Suaranya datar, namun tangannya mengepal. Wen Ning menggeleng tegas, "Tidak, tapi masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja." Lin Feng mengangguk. Ia ingin mengatakan bahwa ia takut kehilangan Wen Ning, namun kata-kata itu terasa berat. Sebagai gantinya, ia berkata, "Jika dia mengganggumu lagi, katakan padaku." Wen Ning menatap Lin Feng, matanya penuh perasaan yang sulit dijelaskan. "Kamu cemburu?" "Sedikit," jawab Lin Feng jujur. Jawaban itu membuat Wen Ning tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dipilih. Hari demi hari, hubungan mereka tumbuh dengan cara yang pelan dan nyata. Tidak ada pengakuan, cinta yang dramatis. Tidak ada janji sehidup semati yang diucapkan. Namun setiap tindakan kecil, setiap perhatian yang konsisten, menjadi bahasa cinta mereka sendiri. Lin Feng belajar bahwa melindungi tidak selalu berarti menjauhkan diri. Wen Ning belajar bahwa mencintai tidak selalu harus mengorbankan diri sendiri. Mereka saling belajar, saling menunggu, saling menyembuhkan. Pernikahan yang dulu terasa seperti beban kini menjadi proses panjang yang penuh ketidaksempurnaan, namun juga penuh harapan. Dan meski masa depan masih penuh ketidakpastian, untuk pertama kalinya, Lin Feng dan Wen Ning tidak lagi berjalan sendirian. Musim berganti tanpa mereka sadari. Hubungan Lin Feng dan Wen Ning tidak melonjak tiba-tiba, menjadi manis. Justru semakin sunyi namun dalam. Mereka mulai memahami ritme satu sama lain. Kapan harus bicara? Kapan cukup diam? Ada hari-hari di mana mereka hampir seperti pasangan biasa. Dan ada hari-hari di mana luka lama kembali membuat jarak muncul. Suatu pagi, Lin Feng menerima kabar bahwa salah satu proyek besarnya digugat secara hukum. Itu bukan gugatan kecil. Jika kalah, perusahaan yang baru saja ia selamatkan bisa kembali jatuh. Ia tidak mengatakan apapun pada Wen Ning. Ia hanya pergi lebih pagi dan pulang semakin larut. Wen Ning merasakannya. Ia melihat lingkar gelap di bawah mata Lin Feng. Cara pria itu memijat pelipisnya tanpa sadar. Dan bagaimana ponselnya tak pernah lepas dari genggaman. Wen Ning ingin bertanya, tapi ia menahan diri. Ia tahu Lin Feng akan berbicara ketika ia siap. Malam itu, Wen Ning meninggalkan secangkir susu hangat di meja kerja Lin Feng. Tidak ada catatan, tidak ada kata. Lin Feng berhenti mengetik, menatap cangkir itu lama. Ia akhirnya meminum susu itu, perlahan, lalu bersandar di kursi dengan mata terpejam. Untuk pertama kalinya hari itu, napasnya terasa sedikit lebih panjang. Tekanan semakin berat ketika keluarga Lin mulai kembali ikut campur. Mereka menuduh Wen Ning membawa sial. Mengatakan sejak menikah, Lin Feng tidak pernah benar-benar tenang. Kata-kata itu, sampai ke telinga Wen Ning, disampaikan dengan sengaja oleh seseorang yang berniat melukainya. Wen Ning tidak langsung menangis. Ia pulang, duduk di kamar, dan memeluk lututnya sendiri. Ia bertanya dalam hati apakah keberadaannya benar-benar hanya beban. Trauma lamanya kembali, berbisik, mengatakan bahwa ia tidak pernah cukup baik untuk dipilih sepenuhnya. Ketika Lin Feng pulang malam itu, ia menemukan Wen Ning masih terjaga. Lampu kamar menyala, redup, "Kita perlu bicara," ucap Wen Ning pelan. Lin Feng menegang, ia duduk di tepi ranjang, menunggu. "Kalau suatu hari, aku benar-benar mengganggumu, katakan. Aku tidak ingin menjadi alasan kamu menderita," kata Wen Ning dengan suara bergetar namun tegas. Lin Feng menatapnya tajam. "Siapa yang mengatakan itu padamu?" Wen Ning tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Lin Feng menarik napas panjang. Lalu dengan gerakan pelan, ia memegang wajah Wen Ning dan memaksanya menatapnya. "Dengarkan aku."
Tidak ada satupun masalahku yang berasal darimu. Kalau begitu kenapa kamu terlihat semakin lelah? Tanya Wen Ning jujur. Karena aku takut. Jawab Lin Feng akhirnya. Kata itu keluar begitu saja, tanpa perhitungan. Takut, kamu terluka karena dunia di sekitarku. Wen Ning terdiam. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Aku tidak menikahimu untuk menjadikanmu tameng. Lanjut Lin Feng dengan suara rendah. Aku menikahimu karena saat semua hal dalam hidupku palsu, kamu satu-satunya yang nyata. Malam itu, Wen Ning menangis dalam pelukan Lin Feng. Tidak keras, tidak dramatis. Tangis yang lama tertahan akhirnya menemukan tempatnya. Lin Feng memeluknya erat, seolah takut jika ia melepasnya sedikit saja, Wen Ning akan menghilang. Setelah malam itu, Lin Feng mulai berubah lebih terbuka. Ia mengajak Wen Ning ikut menghadiri beberapa acara penting. Ia memperkenalkannya sebagai istrinya tanpa ragu. Di depan semua orang, ia berdiri di samping Wen Ning, bukan setengah langkah di depan atau di belakang. Namun dunia tidak berhenti menguji mereka. Gugatan itu berkembang menjadi ancaman serius. Lin Feng harus memilih antara menyelamatkan perusahaan atau melindungi Wen Ning dari kemungkinan serangan balik yang kejam. Ia membuat keputusan sepihak. Ia mengatur agar Wen Ning tinggal sementara di luar kota. Dengan alasan keamanan, aku tidak ingin pergi. Wen Ning berkata tegas ketika Lin Feng menyampaikannya. Aku butuh kamu aman. Jawab Lin Feng. Aku istrimu. Wen Ning menatapnya lurus. Bukan barang yang bisa kamu simpan. Kata-kata itu membuat Lin Feng terpaku. Ia menyadari kesalahannya. Selama ini, ia selalu mengatur segalanya sendiri, termasuk rasa takutnya. Aku tidak pandai berjalan bersama orang lain, ucapnya lirik. Tapi aku sedang belajar. Wen Ning mengangguk. Aku juga. Mereka tidak jadi berpisah. Wen Ning tetap tinggal. Bukan sebagai beban, melainkan sebagai pendamping. Ia tidak ikut campur urusan bisnis. Namun kehadirannya memberi Lin Feng kekuatan yang tidak bisa digantikan oleh strategi apapun. Ketika akhirnya gugatan itu diselesaikan dan Lin Feng menang, ia tidak merayakannya dengan pesta. Ia pulang lebih awal hari itu, membawa sekotak kecil kue. Kita tidak harus selalu menang besar, katanya sambil menyerahkan kue itu pada Wen Ning. Cukup, bertahan hari ini saja. Wen Ning tersenyum. Senyum yang perlahan namun tulus. Bersama, Lin Feng mengangguk. Ia tidak mengatakan cinta, belum, tapi untuk pertama kalinya, ia yakin. Ketika hari-hari sulit datang lagi, ia tidak akan memilih berjalan sendirian. Dan bagi Wen Ning, itu sudah lebih dari cukup untuk terus bertahan dan perlahan jatuh cinta. Tanpa paksaan, tanpa janji berlebihan. Hanya dengan kenyataan bahwa mereka saling memilih, setiap hari. Setelah badai gugatan itu mereda, kehidupan mereka tampak lebih stabil. Namun bekasnya masih terasa. Lin Feng tidak lagi terlihat terburu-buru setiap hari, tetapi sikap waspadanya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya belajar menyembunyikannya dengan lebih rapi. Wen Ning melihat itu, dan alih-alih memaksa, ia memilih berjalan di sampingnya dengan langkah yang sama pelannya. Suatu akhir pekan, Lin Feng tiba-tiba mengajak Wen Ning keluar kota. Tidak ada agenda resmi, tidak ada pertemuan bisnis. Hanya perjalanan singkat ke kota kecil di tepi laut. Wen Ning terkejut, namun tidak menolak. Ia tahu, keputusan spontan seperti itu jarang keluar dari Lin Feng. Perjalanan mereka diisi keheningan yang nyaman. Angin laut menyambut ketika mereka tiba. Hotel kecil yang sederhana, jauh dari kemewahan yang biasa Lin Feng kenal. Malam itu, mereka berjalan di tepi pantai. Pasir dingin menyentuh kaki. Suara ombak memecah sunyi. Aku dulu sering ke tempat seperti ini, ucap Lin Feng tiba-tiba. Sebelum semuanya berubah, Wen Ning menoleh. Sendiri. Iya, Lin Feng tersenyum tipis. Aku pikir sendiri lebih aman. Wen Ning tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan sedikit lebih dekat. Bahu mereka hampir bersentuhan. Sekarang, aku sedang belajar bahwa aman tidak selalu berarti sendirian. Kata-kata itu membuat Wen Ning berhenti sejenak. Ia menatap laut. Matanya berkaca-kaca. Namun, bibirnya tersenyum. Tidak ada pelukan malam itu. Tidak ada janji.
Hanya langkah yang beriringan. Namun ketenangan selalu punya harga. Kembali ke kota. Wen Ning mulai menerima pesan-pesan. Aneh, nomor tak dikenal. Kalimat singkat yang menyinggung masa lalunya. Awalnya ia mengabaikan. Tidak ingin mengganggu Lin Feng yang baru saja bernapas lega. Sampai suatu malam, pesan itu berubah menjadi ancaman halus. Wen Ning tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu hingga larut. Lin Feng yang terbangun melihat lampu masih menyala. Ada apa? Tanyanya. Wen Ning ragu. Lalu akhirnya menunjukkan ponselnya. Lin Feng membaca dengan wajah mengeras. Rahangnya mengatup. Kemarahan yang lama ia kendalikan muncul perlahan. Kamu seharusnya bilang dari awal. Ucapnya dingin. Bukan marah pada Wen Ning, melainkan pada dirinya sendiri. Aku tidak ingin kamu kembali tenggelam. Jawab Wen Ning jujur. Lin Feng menutup mata sebentar. Dan aku tidak ingin kamu menanggung ini sendirian. Ia menangani semuanya dengan cepat. Terlalu cepat. Wen Ning melihat sisi Lin Feng yang jarang ia lihat. Dingin. Tajam. Tanpa kompromi. Ia menyadari bahwa dunia Lin Feng memang keras. Dan mencintainya berarti menerima sisi itu juga. Setelah semuanya selesai, Wen Ning duduk diam di kamar. Lin Feng masuk. Melihat ekspresinya. Kamu takut padaku? Tanyanya pelan. Wen Ning menggeleng. Tidak, aku hanya sedang belajar mengenalmu lebih utuh. Lin Feng duduk di sampingnya. Bagian ini tidak indah. Aku tahu. Jawab Wen Ning. Tapi itu tetap kamu. Kata-kata itu membuat Lin Feng terdiam lama. Ia tidak terbiasa diterima tanpa syarat. Tangannya perlahan menggenggam tangan Wen Ning. Erat namun hati-hati. Sejak saat itu, hubungan mereka masuk ke fase yang lebih sunyi namun berat. Wen Ning mulai bertanya pada dirinya sendiri apakah ia cukup kuat untuk terus berjalan di dunia Lin Feng. Lin Feng pun mulai bertanya apakah ia pantas membawa Wen Ning ke dalam hidup yang penuh bayangan. Suatu malam, Wen Ning akhirnya berkata, kalau suatu hari aku lelah, apakah kamu akan membiarkanku pergi? Lin Feng menatapnya lama. Aku akan menahannya. Jawabnya jujur. Tapi kalau kamu tetap ingin pergi, aku tidak akan mengikatmu dengan rasa bersalah. Jawaban itu membuat Wen Ning menangis. Bukan karena sedih, melainkan karena ia akhirnya merasa dihormati. Hari-hari berikutnya, Wen Ning mulai membangun dunianya sendiri. Ia kembali menekuni pekerjaannya, bertemu orang-orang baru, tidak lagi hanya berputar di sekitar Lin Feng. Lin Feng melihat perubahan itu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa terancam. Ia justru merasa bangga. Suatu malam, Wen Ning pulang dengan wajah lelah namun puas. Lin Feng menyodorkan teh hangat padanya. Kamu terlihat bahagia, katanya. Aku sedang belajar berdiri sendiri. Jawab Wen Ning. Bukan untuk meninggalkanmu, tapi supaya aku bisa berjalan sejajar. Lin Feng tersenyum. Senyum kecil yang jarang muncul. Itu indah. Perasaan di antara mereka semakin dalam, namun tetap pelan. Tidak ada pengakuan cinta yang jelas. Namun setiap tatapan, setiap sentuhan singkat, setiap keheningan yang tidak canggung, perlahan membentuk ikatan yang tidak bisa lagi disangkal. Lin Feng mulai menyadari bahwa luka masa lalunya tidak hilang. Tapi bersama Wen Ning, luka itu tidak lagi mengendalikan hidupnya. Wen Ning pun belajar bahwa mencintai seseorang yang terluka bukan berarti mengorbankan diri, melainkan memilih untuk tetap tinggal dengan sadar. Dan di tengah ketidakpastian itu, tanpa mereka sadari, cinta yang mereka hindari untuk disebut, akhirnya tumbuh, tenang, dewasa, dan nyata, seperti laut yang pernah mereka lalui bersama. Tidak selalu tenang, namun selalu ada. Hari-hari setelah itu terasa berbeda, bukan karena dunia mereka tiba-tiba menjadi lebih mudah, melainkan karena keduanya mulai menghadapi hidup dengan kesadaran yang sama. Lin Feng tidak lagi menutup diri sepenuhnya, dan Wen Ning tidak lagi berjalan dengan hati-hati berlebihan. Mereka masih menjaga jarak tertentu, tetapi jarak itu kini dipenuhi pengertian, bukan ketakutan. Suatu pagi, Wen Ning menerima kabar bahwa ibunya jatuh sakit. Ia menatap layar ponsel lama sekali. Tangannya sedikit gemetar. Lin Feng yang sedang mengenakan jas melihat perubahan itu. Ada apa? Tanyanya. Ibuku masuk rumah sakit. Jawab Wen Ning pelan.
Lin Feng langsung mengambil kunci mobil. Kita berangkat sekarang. Di perjalanan, Wen Ning lebih banyak diam. Lin Feng tidak memaksa bicara. Ia hanya mengemudi dengan tenang. Sesekali melirik ke arah Wen Ning. Di rumah sakit, Lin Feng tidak banyak bicara. Namun ia mengurus semua administrasi, berbicara dengan dokter, dan memastikan Wen Ning bisa menemani ibunya dengan tenang. Ibunda Wen Ning memandang Lin Feng lama ketika mereka bertemu. Kamu suaminya? Tanyanya, lirih. Lin Feng mengangguk. Iya, Bu. Tidak ada nada pamer. Tidak ada kebanggaan palsu. Hanya tanggung jawab yang tulus. Wen Ning melihat itu dan dadanya terasa hangat. Malam itu, Wen Ning duduk sendirian di koridor rumah sakit. Lin Feng mendekat, menyerahkan secangkir kopi hangat. Kamu tidak perlu selalu kuat, ucapnya pelan. Wen Ning menatap kopi itu, lalu menatap Lin Feng. Aku tahu, tapi aku ingin. Lin Feng duduk di sampingnya. Kalau suatu hari kamu ingin lemah, aku ada. Kalimat itu sederhana. Namun bagi Wen Ning, itu adalah janji paling nyata yang pernah ia terima. Setelah kondisi ibunya stabil, mereka kembali ke rumah. Namun kejadian itu meninggalkan bekas. Wen Ning mulai berpikir tentang masa depan dengan cara yang lebih nyata. Bukan lagi sekadar bertahan hari ini. Suatu malam, Wen Ning bertanya pelan. Kamu pernah membayangkan masa depan kita? Lin Feng terdiam. Ia tidak terbiasa dengan pertanyaan semacam itu. Aku tidak pandai membayangkan. Jawabnya jujur. Dulu, masa depan selalu terasa seperti sesuatu yang bisa runtuh. Kapan saja. Sekarang, Wen Ning menatapnya dengan tenang. Lin Feng menarik napas. Sekarang aku mulai berpikir, mungkin masa depan tidak harus sempurna. Asal nyata. Wen Ning tersenyum kecil. Ia tidak meminta lebih. Ia tahu. Bagi Lin Feng, kalimat itu adalah langkah besar. Namun masa lalu Lin Feng belum selesai sepenuhnya. Rahasia tentang ibunya yang selama ini terkubur perlahan muncul kembali melalui konflik keluarga. Wen Ning melihat Lin Feng kembali dingin, kembali tertutup. Kali ini, ia tidak menunggu terlalu lama. Kamu tidak harus melindungiku dari semuanya, kata Wen Ning suatu malam. Aku istrimu. Aku ingin tahu. Lin Feng menatapnya lama, lalu ia mulai bercerita tentang rasa bersalah, tentang penyesalan yang tak pernah ia ucapkan, tentang bagaimana ia selalu merasa gagal sebagai anak. Suaranya tenang, tapi matanya kosong. Wen Ning mendengarkan dengan hati yang berat. Ia tidak memeluk, tidak menyela. Ketika Lin Feng selesai, Wen Ning berkata pelan, kamu bukan anak yang buruk. Kamu hanya terlalu lama sendirian. Kalimat itu membuat Lin Feng menunduk. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh tanpa ia sadari. Wen Ning memeluknya dengan lembut, tidak menuntut apapun. Sejak malam itu, Lin Feng berubah semakin pelan namun pasti. Ia tidak lagi menyangkal rasa lelahnya. Ia mulai tersenyum lebih sering. Meski kecil, Wen Ning melihatnya dan tahu, pria ini sedang berjuang dengan caranya sendiri. Hubungan mereka belum sampai pada kata cinta yang terucap. Namun cinta itu hadir dalam bentuk yang lebih dewasa, dalam diam, dalam keberanian untuk jujur, dalam keputusan untuk tidak lari. Suatu pagi, Lin Feng berkata tiba-tiba, kalau nanti semuanya benar-benar tenang, aku ingin belajar hidup normal. Wen Ning menoleh. Normal seperti apa? Makan malam tepat waktu, pulang tanpa rasa waspada, menjadi suami yang tidak selalu terlambat. Jawab Lin Feng lirih. Wen Ning tersenyum. Aku tidak butuh sempurna. Aku hanya ingin kamu ada. Lin Feng mengangguk. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi tangannya menggenggam tangan Wen Ning sedikit lebih erat. Mereka masih memiliki jalan panjang di depan, dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh dan dunia yang tidak selalu ramah. Namun kini, mereka berjalan dengan langkah yang sama, tidak saling menarik, tidak saling mendorong. Dan di tengah perjalanan yang lambat itu, cinta tidak lagi terasa menakutkan. Ia hadir sebagai pilihan, yang dibuat setiap hari, dengan sadar, dengan tenang, dan dengan keberanian untuk tetap tinggal. Waktu berlalu dengan ritme yang semakin stabil, meski tidak pernah benar-benar tenang. Lin Feng dan Wen Ning kini terbiasa dengan keberadaan satu sama lain, bukan sebagai dua orang yang terikat,
kontrak pernikahan, melainkan sebagai dua manusia yang memilih untuk berbagi hidup, lengkap, dengan luka dan ketidaksempurnaan. Namun justru ketika segalanya tampak lebih damai, ujian datang dengan cara yang lebih sunyi. Suatu hari, Lin Feng pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, terlalu tenang hingga membuat Wen Ning merasa ada yang tidak beres. Ia tidak langsung bertanya. Ia menunggu sampai makan malam selesai, sampai piring-piring disingkirkan, sampai keheningan cukup panjang untuk terasa berat. Ada apa? Tanya Wen Ning akhirnya. Lin Feng duduk berhadapan dengannya. Ayahku ingin kita pindah. Wen Ning terdiam. Kemana? Ke luar negeri, katanya. Untuk sementara, demi menjauh dari konflik keluarga. Lin Feng menatap meja, bukan Wen Ning. Dan juga, demi aku. Kata-kata itu menggantung. Wen Ning merasakan dadanya mengencang. Ia tahu, kepindahan itu bukan sekadar soal jarak. Itu tentang melepaskan, tentang perubahan besar, tentang meninggalkan semua yang baru saja ia bangun kembali. Kamu ingin pergi? Tanyanya pelan. Lin Feng tidak langsung menjawab. Aku tidak tahu. Dulu, aku akan langsung setuju. Melarikan diri selalu terasa seperti solusi. Ia mengangkat kepala, menatap Wen Ning. Tapi sekarang, aku ragu. Keraguan itu bukan kelemahan. Wen Ning bisa merasakannya. Ia tahu. Bagi Lin Feng, ragu berarti mempertimbangkan. Berarti peduli. Aku tidak ingin menjadi alasan kamu menahan hidupmu, kata Wen Ning jujur. Kalau kamu pergi, aku akan ikut. Kalau kamu tinggal, aku juga tinggal. Jawaban itu membuat Lin Feng terdiam lama. Ia berdiri, berjalan mendekat, lalu berhenti di hadapan. Wen Ning, aku takut kalau aku memilih tinggal, aku akan menyeretmu ke dalam konflik yang tidak ada habisnya. Aku sudah memilih masuk ke hidupmu sejak aku mengatakan iya pada pernikahan ini. Jawab Wen Ning tenang. Sekarang biarkan aku memilih lagi. Malam itu, mereka berbicara lama, lebih lama dari biasanya, tentang ketakutan Wen Ning akan kembali kehilangan arah, tentang rasa bersalah Lin Feng yang selalu merasa hidupnya membawa bencana bagi orang-orang terdekatnya. Tidak ada solusi yang langsung ditemukan, tapi kejujuran itu sendiri terasa seperti langkah maju. Beberapa hari kemudian, Wen Ning menerima tawaran pekerjaan yang bagus, namun menuntut komitmen jangka panjang di kota itu. Ia memandang surat elektronik itu lama sekali. Dulu, ia akan ragu, akan takut mengambil langkah besar. Sekarang, ia justru takut tidak berani. Ia menunjukkan tawaran itu pada Lin Feng. Aku ingin menerimanya, ucapnya pelan. Bukan karena aku ingin menjauh, tapi karena aku ingin berdiri dengan kakiku sendiri. Lin Feng tersenyum kecil. Kamu tidak perlu minta izin. Aku tahu, tapi aku ingin kamu tahu. Jawab Wen Ning. Lin Feng mengangguk. Kalau begitu, aku juga sudah memutuskan. Ia menolak tawaran ayahnya. Ia memilih tinggal, bukan karena keras kepala, bukan karena menantang keluarga, melainkan karena ia ingin menghadapi hidupnya, bukan lari darinya. Keputusan itu membawa konsekuensi. Tekanan keluarga kembali datang. Lebih halus namun lebih menyakitkan. Namun kali ini, Lin Feng tidak menghadapinya sendirian. Wen Ning tidak selalu berada di sampingnya secara fisik, tapi dukungannya terasa di setiap langkah. Suatu malam, setelah hari yang panjang, Lin Feng pulang dengan wajah lelah. Wen Ning menyambutnya dengan senyum kecil, seperti biasa. Namun malam itu berbeda. Lin Feng berhenti di tengah ruang tamu, menatap Wen Ning lama. Aku tidak pandai mengatakan hal-hal seperti ini, ucapnya perlahan. Dan aku tidak ingin mengatakannya karena merasa harus. Wen Ning menunggu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi aku sadar, hidupku lebih tenang sejak kamu ada. Lanjut Lin Feng. Aku masih terluka. Aku masih takut. Tapi ketika aku membayangkan masa depan, kamu selalu ada di sana. Dan itu menakutkan, tapi juga menenangkan. Wen Ning menahan napas. Air mata menggenang. Namun ia tidak menangis. Aku tidak tahu apakah ini sudah bisa disebut cinta, kata Lin Feng jujur. Tapi aku tahu, aku tidak ingin menjalani hidup ini tanpa kamu. Keheningan menyelimuti mereka.
Wen Ning berdiri, melangkah mendekat, lalu memeluk Lin Feng. Dengan lembut, kita tidak perlu menamai apapun sekarang, bisiknya. Aku di sini. Lin Feng memeluknya balik, lebih erat dari sebelumnya. Tidak ada ciuman, tidak ada janji besar. Namun pelukan itu cukup untuk mengatakan semua yang belum berani mereka ucapkan. Malam itu, mereka tidur berdampingan, tidak terpisah oleh jarak atau ketakutan. Untuk pertama kalinya, Lin Feng tertidur tanpa mimpi buruk. Wen Ning pun tertidur dengan perasaan aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perjalanan mereka masih panjang. Luka tidak hilang dalam semalam. Dunia tidak berubah hanya karena dua orang memilih bertahan. Namun di tengah ketidakpastian itu, Lin Feng dan Wen Ning akhirnya sampai pada satu hal yang sama. Kesadaran bahwa cinta tidak selalu datang dengan dentuman besar. Kadang ia hadir pelan, tumbuh dari keberanian untuk tetap tinggal, meski tahu besok belum tentu mudah. Setelah malam itu, hubungan mereka tidak berubah secara drastis, justru terasa lebih tenang. Tidak ada euforia setelah pengakuan yang setengah terucap, tidak ada perubahan sikap yang berlebihan. Namun ada sesuatu yang jelas berbeda. Cara Lin Feng memandang Wen Ning kini lebih lama, lebih dalam. Cara Wen Ning menyebut nama Lin Feng kini terasa lebih lembut, tanpa ia sadari. Kehidupan berjalan kembali ke rutinitas. Wen Ning mulai fokus pada pekerjaan barunya. Ia sering pulang dengan wajah lelah namun mata berbinar, membawa cerita kecil tentang hal-hal sederhana yang ia capai. Lin Feng mendengarkannya dengan sabar, meski tidak selalu mengerti detailnya. Namun ia mengerti satu hal, Wen Ning sedang tumbuh, dan ia senang melihatnya. Suatu malam, Wen Ning pulang lebih larut dari biasanya. Hujan turun deras, dan Lin Feng berdiri di dekat jendela tanpa sadar menunggunya. Ketika pintu akhirnya terbuka dan Wen Ning masuk dengan pakaian sedikit basah, Lin Feng langsung menghampiri. "Kenapa tidak bilang hujan?" tanyanya. Nada suaranya lebih khawatir daripada yang ia maksudkan. Wen Ning tersenyum kecil. "Aku tidak apa-apa." Lin Feng mengambil handuk dan menyelimutkannya di bahu Wen Ning tanpa berkata apa-apa lagi. Gerakan itu begitu alami hingga Wen Ning terdiam. Ia menatap Lin Feng, lalu berkata pelan, "Kamu berubah ke arah yang lebih baik atau lebih buruk?" Tanya Lin Feng datar. "Lebih manusia," jawab Wen Ning jujur. Lin Feng terdiam, lalu tersenyum tipis. Senyum yang hanya Wen Ning lihat. Namun ketenangan itu kembali diuji ketika masa lalu Wen Ning benar-benar datang mengetuk pintu. Mantan kekasihnya muncul di depan tempat kerjanya. Tidak dengan sikap agresif, melainkan penuh penyesalan. Ia meminta waktu bicara, meminta kesempatan menjelaskan. Wen Ning pulang dengan wajah pucat malam itu. Lin Feng langsung menyadarinya. "Dia datang lagi?" tanya Lin Feng tanpa berputar-putar. Wen Ning mengangguk. "Aku menolaknya, tapi perasaanku jadi kacau." Lin Feng tidak langsung bereaksi. Ia duduk, menunduk sejenak, lalu berkata, "Aku tidak akan marah. Karena kamu punya masa lalu." Wen Ning menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Aku takut kamu kecewa. Aku lebih takut kamu memendam semuanya sendiri," jawab Lin Feng pelan. Malam itu, Wen Ning akhirnya menceritakan seluruh lukanya. Tentang bagaimana ia dulu selalu berusaha cukup, selalu mengalah, selalu berharap dicintai dengan cara yang benar, namun berakhir dikhianati. Suaranya bergetar, namun ia tidak berhenti. Lin Feng mendengarkan tanpa menyela. Ketika Wen Ning selesai, ia berkata pelan, "Kamu tidak gagal mencintai. Mereka yang gagal menjagamu." Kalimat itu membuat Wen Ning menangis terseduh-seduh. Lin Feng memeluknya erat, membiarkannya menangis sepuasnya. Ia tidak merasa canggung, ia hanya merasa ingin melindungi. Sejak malam itu, Wen Ning merasa sesuatu di dalam dirinya perlahan sembuh. Tidak sepenuhnya, namun cukup untuk bernapas lebih lega. Ia tidak lagi dihantui pertanyaan apakah ia layak dicintai. Lin Feng pun berubah semakin jelas. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak ia pedulikan. Ia mengingat jadwal Wen Ning, menjemputnya tanpa diminta, bahkan sesekali memasak. Meski hasilnya sering tidak sempurna, Wen Ning tidak pernah mengkritik, hanya tertawa kecil dan menghabiskannya. Suatu hari, Lin Feng jatuh sakit karena kelelahan.
Demamnya tinggi, tubuhnya panas. Wen Ning panik, merawatnya sepanjang malam. Ia mengganti kompres, menyuapi obat, dan duduk di samping tempat tidur tanpa tidur. Dalam setengah sadar, Lin Feng menggenggam tangan Wen Ning. Jangan pergi, gumamnya pelan. Wen Ning menahan napas. Aku di sini. Kalau aku tidak kuat. Suara Lin Feng sangat pelan. Tetap di sini. Air mata Wen Ning jatuh tanpa suara. Aku tidak kemana-mana. Keesokan paginya, Lin Feng terbangun dengan kondisi lebih baik. Ia melihat Wen Ning tertidur di kursi dengan kepala bersandar di tepi ranjang. Dadanya terasa sesak oleh perasaan yang sulit ia namai. Ia menyadari, ketakutan terbesarnya bukan lagi dunia luar, melainkan kemungkinan kehilangan Wen Ning. Setelah itu, Lin Feng tidak lagi ragu menunjukkan perhatiannya. Tidak dengan kata cinta, namun dengan tindakan nyata. Ia hadir di setiap momen penting Wen Ning, sekecil apapun. Wen Ning pun tidak lagi menahan diri. Ia mulai menggenggam tangan Lin Feng di tempat umum, mulai bersandar di bahunya ketika lelah. Hubungan mereka masih jauh dari sempurna. Mereka masih bertengkar, masih diam-diaman, masih terluka oleh kata-kata yang tidak sengaja. Namun bedanya, mereka selalu kembali, selalu memilih untuk berbicara, meski sulit. Pada suatu malam yang sunyi, Wen Ning bertanya pelan, "Kamu percaya kita bisa bahagia?" Lin Feng menatapnya lama, lalu mengangguk. "Bukan bahagia yang besar, tapi bahagia yang cukup." Wen Ning tersenyum, lalu bersandar di bahunya. "Itu sudah lebih dari yang pernah aku bayangkan." Dan di keheningan malam itu, tanpa janji berlebihan, tanpa pengakuan dramatis, Lin Feng akhirnya menyadari bahwa cinta telah tumbuh sepenuhnya. Tidak menggelegar, tidak memaksa, namun kuat. Cinta yang lahir dari luka, bertahan lewat ketakutan, dan hidup karena dua orang memilih untuk tidak menyerah satu sama lain. Hari demi hari, waktu terus berjalan, dan tanpa mereka sadari, kebersamaan itu perlahan membentuk kebiasaan baru. Pagi-pagi menjadi lebih sunyi namun hangat, diisi suara langkah Wen Ning di dapur dan aroma kopi yang terlalu pahit karena Lin Feng selalu menuangkannya berlebihan. Tidak ada percakapan panjang, hanya tatapan singkat dan senyum kecil yang saling dimengerti. Namun hidup tidak pernah benar-benar memberi jeda terlalu lama. Suatu sore, Lin Feng menerima telepon yang membuat wajahnya mengeras. Perusahaannya sedang menghadapi masalah serius. Proyek besar yang ia pegang selama bertahun-tahun terancam gagal. Karena pengkhianatan internal, kepercayaan yang ia bangun runtuh dalam semalam. Ia pulang lebih awal, meletakkan jasnya sembarangan, lalu duduk tanpa bicara. Wen Ning langsung merasakannya. Ia tidak bertanya, ia hanya duduk di samping Lin Feng. Cukup dekat hingga bahu mereka bersentuhan. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," ucap Lin Feng akhirnya. Suaranya serak. "Mulai dari bernapas," jawab Wen Ning pelan. "Sisanya menyusul." Lin Feng tertawa kecil, getir. "Aku selalu berpikir aku kuat sendirian." Wen Ning menoleh. "Dan sekarang aku takut," jawab Lin Feng jujur. "Takut gagal, takut kehilangan semuanya." Wen Ning menggenggam tangannya. "Kamu tidak sendirian lagi." Kata-kata itu sederhana, namun menghantam tepat di dada Lin Feng. Ia menunduk, menutup mata sejenak, membiarkan dirinya rapuh di hadapan satu-satunya orang yang ia izinkan melihat sisi itu. Hari-hari berikutnya menjadi berat. Lin Feng pulang larut. Wajahnya lelah, pikirannya penuh. Wen Ning tidak pernah memaksa bicara. Ia hanya memastikan lampu tetap menyala, makanan tetap hangat, dan pintu selalu terbuka. Dalam diam itu, Lin Feng menemukan kekuatan yang tidak ia duga. Namun tekanan demi tekanan mulai memengaruhi hubungan mereka. Lin Feng menjadi lebih pendiam, lebih dingin tanpa sengaja. Wen Ning mencoba memahami, tetapi rasa lelahnya sendiri mulai menumpuk. Suatu malam, mereka akhirnya bertengkar. Bukan karena hal besar, hanya karena pesan yang tidak dibalas dan janji makan malam yang terlupakan. "Aku tidak minta banyak," kata Wen Ning dengan suara bergetar. "Aku hanya ingin kamu bilang kalau kamu butuh waktu." "Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya," jawab Lin Feng keras, lalu langsung menyesalinya. Keheningan jatuh di antara mereka.
berat dan menyakitkan. Wen Ning menatap Lin Feng lama, lalu berkata pelan, "Aku pernah berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan kembali merasa sendirian dalam hubungan." Kalimat itu membuat Lin Feng terpaku. Ia melihat luka lama di mata Wen Ning, luka yang dulu ia janjikan tidak akan ia ulangi. "Aku minta maaf," ucapnya akhirnya. Suaranya rendah. "Aku tidak bermaksud membuatmu merasa seperti itu." Wen Ning menghela napas. "Aku tahu, tapi tahu saja tidak cukup kalau terus terulang." Malam itu, Lin Feng tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu hingga fajar, memikirkan semua ketakutan yang selama ini ia sembunyikan di balik kesibukan. Ia sadar, perjuangannya mempertahankan segalanya justru hampir membuatnya kehilangan satu hal yang paling berarti. Keesokan harinya, Lin Feng mengambil keputusan besar. Ia mengundurkan diri dari posisi lamanya, memilih memulai kembali dengan risiko yang besar. Keputusan itu mengejutkan banyak orang, termasuk Wen Ning. "Kamu yakin?" tanya Wen Ning, cemas. Lin Feng mengangguk. "Aku ingin hidup yang utuh, bukan hanya terlihat berhasil." Untuk pertama kalinya, Wen Ning melihat Lin Feng benar-benar memilih dirinya sendiri, bukan tuntutan dunia, dan itu membuat hatinya bergetar. Masa transisi itu tidak mudah. Keuangan menipis. Masa depan tidak jelas. Ada hari-hari di mana Wen Ning merasa takut. Ada malam-malam di mana Lin Feng kembali dirundung ragu. Namun mereka belajar sesuatu yang baru. Berbicara sebelum terluka. Mendengarkan sebelum menyimpulkan. Suatu malam, saat listrik mati dan hujan turun deras, mereka duduk di lantai dengan lilin kecil di antara mereka. "Kalau nanti semuanya gagal?" tanya Wen Ning lirik. Lin Feng tersenyum lembut. "Kita gagal bersama." Wen Ning menatapnya, lalu tersenyum. Untuk pertama kalinya, kata gagal tidak terdengar menakutkan. Perlahan, hidup mereka menemukan ritmenya sendiri. Lin Feng membangun usaha kecil dengan tenang. Wen Ning mendapatkan promosi yang tidak pernah ia sangka. Mereka tidak kaya, tidak sempurna, namun cukup. Dan pada suatu pagi biasa, tanpa rencana besar, Lin Feng berkata sambil menuangkan kopi, "Tinggallah bersamaku untuk selamanya." Tidak ada cincin, tidak ada lutut yang bertekuk. Wen Ning terdiam sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Aku sudah tinggal," jawabnya. Di dunia yang sering memaksa orang menjadi kuat sendirian, mereka memilih berjalan berdampingan, tidak selalu seirama, tidak selalu mudah, tetapi selalu jujur. Dan dari pilihan sederhana itulah, mereka akhirnya menemukan arti pulang yang sebenarnya. Beberapa bulan setelah itu, kehidupan mereka terasa lebih sunyi namun jauh lebih nyata. Tidak ada lagi pesta besar atau pertemuan penuh kepura-puraan. Pagi dimulai dengan suara alarm sederhana, dan malam ditutup dengan obrolan pelan sebelum tidur. Lin Feng mulai terbiasa dengan rutinitas kecil yang dulu ia anggap sepele. Menyapu lantai, mencuci piring, menunggu Wen Ning pulang tanpa rasa gelisah berlebihan. Semua itu terasa asing, tapi menenangkan. Usaha kecil yang Lin Feng bangun belum memberi hasil besar. Ada hari-hari sepi, ada juga hari di mana satu kontrak kecil terasa seperti kemenangan besar. Wen Ning tidak pernah meremehkan. Setiap kali Lin Feng pulang dengan wajah letih, Wen Ning akan berkata, "Hari ini sudah cukup." Kalimat itu perlahan menjadi jangkar bagi Lin Feng. Namun masa lalu memang tidak mudah dilepaskan. Suatu hari, Lin Feng menerima undangan dari keluarganya. Acara keluarga besar, penuh orang-orang yang dulu selalu memandangnya dengan ekspektasi tinggi. Undangan itu membuat dadanya sesak. Ia ragu, bahkan sempat menyembunyikan surat itu. Wen Ning menemukannya secara tidak sengaja. Ia membaca sekilas, lalu menatap Lin Feng. "Kalau kamu tidak ingin pergi, tidak apa-apa. Aku tidak tahu apakah aku siap," jawab Lin Feng jujur. "Mereka selalu mengingatkanku pada kegagalan." Wen Ning mendekat, menggenggam tangannya. "Kita pergi bukan untuk membuktikan apapun. Kita pergi kalau kamu ingin menutup satu bab." Akhirnya mereka datang. Ruangan itu penuh suara tawa dan tatapan penasaran. Beberapa orang tersenyum sopan. Beberapa lainnya jelas meremehkan. Lin Feng merasakan tekanan lama muncul kembali.
Namun kali ini ada Wen Ning di sisinya, berdiri tenang tanpa mundur. Saat seorang kerabat bertanya dengan nada menyindir tentang pekerjaannya sekarang, Lin Feng terdiam sejenak, lalu ia menjawab dengan suara stabil. Aku sedang membangun hidup yang aku pilih sendiri. Tidak ada kemarahan. Tidak ada pembelaan berlebihan. Hanya kejujuran. Wen Ning menatapnya dengan bangga. Meski tidak mengatakannya. Di tengah acara, Ibu Lin Feng mendekatinya. Wajah wanita itu terlihat lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. Aku dengar kamu banyak berubah. Ucapnya pelan. Ya, jawab Lin Feng. Aku belajar. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata dramatis. Namun percakapan singkat itu cukup untuk membuat Lin Feng merasa lebih ringan. Seolah beban lama akhirnya diletakkan. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Lin Feng berkata, "Terima kasih sudah ada di sana." Wen Ning tersenyum. "Aku tidak melakukan apa-apa. Kehadiranmu sudah cukup," jawab Lin Feng. Hari-hari berikutnya berjalan lebih stabil. Mereka mulai menabung sedikit demi sedikit. Merencanakan hal-hal sederhana seperti liburan singkat atau mengganti sofa lama. Tidak ada mimpi terlalu besar. Hanya harapan yang realistis. Suatu malam, Wen Ning berkata pelan, "Kalau suatu hari kita punya anak, kamu ingin seperti apa?" Lin Feng terdiam lama. Pertanyaan itu dulu akan membuatnya panik. Namun sekarang, ia memikirkannya dengan tenang. "Aku ingin jadi ayah yang hadir." Meski tidak selalu benar, Wen Ning mengangguk. Itu sudah lebih dari cukup. Mereka tahu hidup tidak akan selalu ramah. Akan ada hari lelah, kecewa, dan ragu. Namun mereka juga tahu satu hal penting. Mereka tidak lagi berjalan sendiri. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada kata-kata manis yang kosong. Hanya pilihan untuk tetap tinggal. Bahkan ketika dunia terasa berat. Dan di antara langkah-langkah kecil itu, mereka menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang sebagai ledakan besar. Ia hadir perlahan. Dalam kebiasaan. Dalam keberanian untuk jujur. Dan dalam keputusan sederhana untuk saling memilih. Setiap hari. Tanpa ragu. Musim berganti tanpa banyak tanda. Hujan datang lebih sering. Udara menjadi lembab. Dan rumah kecil mereka semakin terasa hidup. Wen Ning mulai menata ulang sudut-sudut rumah. Menambahkan tanaman kecil di dekat jendela. Mengganti tirai yang sudah pudar. Li Feng memperhatikan semua itu dengan diam. Lalu suatu sore ikut membantu tanpa diminta. Ia menyadari, rumah bukan lagi sekadar tempat pulang, tapi tempat bernapas. Usaha Lin Feng perlahan menunjukkan hasil. Tidak besar, tidak mencolok, namun cukup stabil. Ia mulai dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya. Setiap kontrak yang selesai, setiap klien yang kembali, memberi keyakinan baru bahwa keputusannya dulu tidak sepenuhnya salah. Namun di balik itu, ada kelelahan yang ia simpan sendiri. Wen Ning merasakannya. Suatu malam, saat Lin Feng pulang lebih lambat dari biasanya, Wen Ning menunggunya di ruang tamu. "Kamu tidak harus selalu kuat," katanya pelan, mengulang kalimat yang dulu pernah diucapkan Lin Feng padanya. Lin Feng tersenyum kecil. "Aku hanya tidak ingin kamu khawatir. Aku lebih khawatir kalau kamu diam," jawab Wen Ning jujur. Lin Feng duduk, menyandarkan punggungnya, lalu menghela napas panjang. "Kadang aku takut, kalau semua ini hanya sementara. Kalau suatu hari aku kembali gagal." Wen Ning duduk di sampingnya. "Kalau itu terjadi, kita hadapi lagi." Seperti sebelumnya, Lin Feng menatap Wen Ning lama. Ia menyadari, ketakutannya tidak benar-benar hilang. Tetapi kini, tidak lagi menguasainya. Beberapa minggu kemudian, Wen Ning merasa tubuhnya sering lelah. Awalnya ia mengira hanya karena pekerjaan. Namun ketika rasa mual datang berulang, ia mulai curiga. Ia tidak langsung memberitahu Lin Feng. Ia ingin memastikan, saat hasil itu akhirnya ada di tangannya. Wen Ning duduk lama di kamar mandi, menatapnya dengan perasaan campur aduk, takut, gugup, namun juga hangat dengan cara yang aneh. Malam itu, saat makan malam, Wen Ning berkata pelan, "Lin Feng, aku mau bicara." Lin Feng berhenti makan. "Ada apa?" Wen Ning mendorong kertas itu perlahan ke arahnya. Lin Feng menatapnya. Tidak langsung mengerti.
Beberapa detik berlalu sebelum wajahnya berubah. Kamu, suaranya tertahan. Wen Ning mengangguk. Iya, keheningan menyelimuti mereka. Lin Feng berdiri tiba-tiba. Berjalan mondar-mandir. Lalu berhenti. Aku tidak tahu harus berkata apa. Wen Ning tersenyum tipis. Aku juga. Lin Feng mendekat. Lalu berlutut di depan Wen Ning. Memegang tangannya erat. Aku takut. Tapi aku ingin. Aku benar-benar ingin. Air mata Wen Ning jatuh tanpa ia sadari. Aku juga takut. Malam itu tidak diisi rencana besar. Mereka hanya duduk berdekatan. Membicarakan hal-hal kecil. Tentang kamar mana yang akan dipakai. Tentang bagaimana hidup mereka akan berubah. Tidak ada janji sempurna. Hanya komitmen yang jujur. Hari-hari berikutnya penuh penyesuaian. Lin Feng menjadi lebih perhatian. Terkadang berlebihan. Wen Ning sering menertawakannya. Ada hari di mana Wen Ning lelah dan emosional tanpa alasan. Jelas, Lin Feng belajar diam dan mendengarkan. Suatu malam, Wen Ning berkata, "Kalau nanti aku berubah, kalau aku sulit." Lin Feng memotong pelan. "Kamu tidak perlu minta maaf lebih dulu." Kalimat itu membuat Wen Ning tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Mereka mulai menyadari bahwa cinta tidak selalu terasa indah. Kadang ia melelahkan, membingungkan, dan menuntut kesabaran yang besar. Namun di tengah semua itu, ada rasa tenang, yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Di luar, hujan turun perlahan. Lin Feng berdiri di dekat jendela, menatap lampu-lampu kota. Ia memegang perut Wen Ning dengan hati-hati. Seolah takut dunia akan merenggut sesuatu yang rapuh. Itu, terima kasih, ucapnya lirik. Untuk apa? Tanya Wen Ning. Untuk tidak menyerah padaku, jawab Lin Feng. Wen Ning menutup matanya. Kita tidak saling menyelamatkan. Kita hanya saling menemani. Dan di tengah malam yang sederhana itu, tanpa saksi selain hujan dan cahaya lampu yang redup, mereka tahu hidup akan menjadi jauh lebih rumit. Namun untuk pertama kalinya, kerumitan itu tidak lagi menakutkan. Mereka siap melangkah. Dengan hati yang gentar namun penuh harapan. Bersama. Waktu berjalan lebih cepat sejak kabar itu hadir di antara mereka. Hari-hari Wen Ning kini diukur dengan minggu dan bulan. Sementara Lin Feng mulai menghitung waktu dengan cara yang sama. Sekali baru, ia pulang lebih awal. Menolak beberapa pekerjaan malam. Dan belajar memasak menu sederhana meski sering gagal. Dapur mereka sesekali dipenuhi aroma gosong. Disusul tawa kecil yang memecah keheningan. Kehamilan Wen Ning tidak selalu mudah. Ada hari-hari di mana ia merasa kuat. Ada juga hari-hari ketika tubuhnya terasa asing dan emosinya rapuh tanpa alasan jelas. Lin Feng belajar memahami perubahan itu. Meski sering kali ia canggung. Suatu malam, Wen Ning tiba-tiba menangis tanpa suara. Lin Feng yang sedang membaca langsung panik. Ada yang sakit? Tanyanya khawatir. Wen Ning menggeleng. Air mata terus jatuh. Aku tidak tahu kenapa. Lin Feng mendekat. Memeluknya tanpa bertanya lagi. Ia mengusap punggung Wen Ning perlahan. Seperti sedang menenangkan sesuatu yang rapuh. Tidak apa-apa kalau tidak tahu. Ucapnya pelan. Aku di sini. Tangisan itu perlahan mereda. Wen Ning menyadari. Ia tidak lagi merasa bersalah karena lemah. Ada seseorang yang benar-benar tinggal. Bahkan saat ia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, mereka pergi ke dokter bersama. Saat suara detak jantung kecil itu terdengar untuk pertama kalinya, Lin Feng terdiam lama. Tangannya menggenggam Wen Ning erat, seolah takut melepaskan. Itu nyata, bisiknya. Wen Ning mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Iya, dalam perjalanan pulang, Lin Feng banyak diam. Wen Ning tahu, pikirannya sedang penuh. Malam itu, Lin Feng berkata, aku takut mengulang kesalahan orang tuaku. Wen Ning menatapnya lembut. Kamu sudah berbeda hanya dengan memikirkan itu. Kalimat itu tidak menghapus ketakutan Lin Feng, tapi membuatnya terasa lebih bisa ditanggung. Kabar kehamilan itu akhirnya sampai ke keluarga Wen Ning. Ibunya menangis bahagia di telepon. Ayahnya lebih banyak diam namun suaranya bergetar saat mengucapkan selamat. Keluarga Lin Feng juga mendengar. Meski reaksinya beragam. Ada yang tulus. Ada yang ragu. Ada yang sekadar basa-basi. Lin Feng tidak terlalu memikirkannya. Untuk pertama kalinya, penilaian orang lain tidak lagi
menjadi pusat hidupnya. Rumah mereka mulai dipenuhi benda-benda kecil, buku tentang kehamilan, pakaian bayi yang masih terlipat rapi, mainan sederhana yang entah kenapa selalu membuat Wen Ning tersenyum. Lin Feng sering berdiri lama di depan semua itu, merasa asing namun juga penuh rasa ingin melindungi. Suatu sore, hujan turun deras dan listrik kembali padam. Mereka duduk di ruang tamu dengan lilin kecil. Suasana mengingatkan pada malam-malam awal mereka bersama. Kamu menyesal? Tanya Wen Ning tiba-tiba. Lin Feng menoleh. Menyesal apa? Semua perubahan ini, hidup yang tidak seperti dulu. Lanjut Wen Ning pelan. Lin Feng berpikir sejenak. Aku menyesal tidak memilih ini lebih cepat. Wen Ning tersenyum. Jawaban itu tidak berlebihan. Tidak dramatis. Namun terasa sangat jujur. Namun tidak semua hari berjalan tenang. Ada malam ketika Wen Ning mengalami nyeri hebat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Lin Feng panik. Tangannya gemetar saat menggenggam Wen Ning. Dokter mengatakan semuanya baik-baik saja, hanya kelelahan. Meski begitu, ketakutan itu tertinggal lama di dada Lin Feng. Sejak malam itu, Lin Feng menjadi lebih protektif. Wen Ning harus beberapa kali menenangkannya. Aku tidak terbuat dari kaca, katanya sambil tertawa kecil. Lin Feng menghela napas. Aku tahu, aku hanya takut kehilangan. Wen Ning menggenggam tangannya. Ketakutan itu artinya kamu peduli. Tapi jangan biarkan ia menguasai hidup kita. Lin Feng mengangguk. Meski tidak sepenuhnya yakin ia bisa. Bulan demi bulan berlalu. Perut Wen Ning semakin membesar. Langkahnya semakin pelan. Lin Feng membantunya mengenakan sepatu. Menyiapkan bantal tambahan saat tidur. Dan terkadang hanya duduk diam menemaninya. Dalam kesunyian itu, mereka belajar bentuk cinta yang baru, lebih dewasa, lebih bertanggung jawab. Suatu malam, Wen Ning bertanya, kalau nanti anak kita bertanya tentang hidupmu dulu, apa yang akan kamu katakan? Lin Feng terdiam. Aku akan bilang, aku pernah tersesat, tapi aku belajar pulang. Wen Ning menatapnya lama, lalu bersandar di bahunya. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Di luar, kota tetap bising dan dunia tetap berjalan dengan segala ketidakpastiannya. Namun di dalam rumah kecil itu, dua orang dewasa yang pernah terluka sedang belajar menjadi keluarga. Tidak sempurna, tidak selalu siap, tetapi jujur dan saling memilih. Dan di tengah penantian yang penuh harap itu, mereka tahu satu hal. Hidup akan berubah selamanya. Namun kali ini, perubahan itu tidak lagi terasa seperti ancaman, melainkan perjalanan yang ingin mereka jalani bersama, langkah demi langkah. Hari kelahiran datang tanpa banyak peringatan. Subuh itu hujan turun rintik, jalanan basah dan dingin. Wen Ning terbangun dengan napas pendek, keringat dingin di dahinya. Ia memanggil nama Lin Feng dengan suara pelan tapi bergetar. Lin Feng langsung bangun. Butuh beberapa detik untuk memahami. Lalu dunia seakan bergerak terlalu cepat. Perjalanan ke rumah sakit terasa panjang meski jaraknya dekat. Lin Feng menggenggam tangan Wen Ning sepanjang jalan. Berulang kali bertanya apakah ia baik-baik saja. Wen Ning hanya mengangguk dan menghela napas, menahan rasa sakit yang datang bergelombang. Wajahnya pucat, tapi matanya tegas. Ada keberanian sunyi yang membuat Lin Feng semakin takut sekaligus kagum. Di ruang bersalin, Lin Feng diminta menunggu di luar. Pintu tertutup, dan suara langkah perawat menjauh. Ia duduk di bangku plastik, menunduk, kedua tangannya saling bertaut erat. Waktu berjalan aneh, lambat sekaligus cepat. Setiap suara dari balik pintu membuat jantungnya melonjak. Ia teringat semua ketakutannya, semua kesalahan masa lalu. Semua hal yang tidak sempat ia perbaiki. Untuk pertama kalinya, ia berdoa tanpa kata-kata indah. Hanya satu permohonan, sederhana agar Wen Ning baik-baik saja. Tangisan bayi akhirnya terdengar, tidak keras, tidak lama, tapi cukup untuk membuat Lin Feng berdiri. Tanpa sadar, seorang perawat keluar sambil tersenyum. Selamat, ibu dan bayinya sehat. Kaki Lin Feng terasa lemas. Ia mengangguk berulang kali. Tenggorokannya kering. Saat ia akhirnya diizinkan masuk, Wen Ning terbaring lelah namun tersenyum. Di dadanya, bayi kecil itu terlelap. Lin Feng mendekat perlahan, seolah takut mengganggu.
Ia menatap wajah kecil itu. Hidung mungil. Tangan yang mengepal. Ada perasaan aneh menekan dadanya. Campuran bahagia dan takut yang belum pernah ia rasakan. Dia mirip kamu. Ucap Wen Ning pelan. Lin Feng menggeleng. Dia mirip kamu. Kuat. Wen Ning tertawa kecil. Lalu memejamkan mata sejenak. Lin Feng berdiri di sana lama. Tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya tahu satu hal. Hidupnya telah berubah tanpa jalan kembali. Hari-hari setelah itu melelahkan. Kurang tidur. Tangisan malam. Kepanikan kecil setiap kali bayi. Mereka demam ringan atau tidak mau berhenti menangis. Lin Feng sering canggung. Salah menggendong. Salah menyiapkan susu. Dan selalu merasa tidak cukup. Suatu malam, saat Wen Ning tertidur kelelahan, Lin Feng menggendong bayi mereka yang masih terjaga. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Berbicara pelan meski tahu bayi itu belum mengerti. Ayah juga baru belajar, bisiknya. Kalau aku salah, kamu maafin ya. Tangisan itu perlahan mereda. Bayi kecil itu tertidur di dadanya. Lin Feng berdiri diam, takut, bergerak. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dibutuhkan. Wen Ning bangun dan melihat pemandangan itu dari ambang pintu. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak mengganggu. Hanya berdiri memandangi dua sosok yang kini menjadi dunianya. Beberapa bulan berlalu, Wen Ning mulai kembali bekerja secara perlahan. Lin Feng menyesuaikan jadwalnya. Mereka sering bertengkar soal hal kecil. Kelelahan membuat emosi mudah naik. Namun, tidak ada teriakan besar. Tidak ada kata-kata yang melukai terlalu dalam. Mereka belajar berhenti, menarik napas, dan berbicara lagi. Suatu malam, setelah pertengkaran kecil tentang sesuatu yang sepele, Lin Feng berkata, "Aku takut suatu hari kamu akan lelah denganku." Wen Ning menatapnya lama. "Aku lelah, tapi bukan denganmu. Aku lelah bersama kamu." Kalimat itu membuat Lin Feng terdiam. Ia menyadari, cinta tidak selalu tentang bahagia terus-menerus. Kadang ia tentang bertahan di hari yang berat, tanpa pergi. Anak mereka tumbuh cepat. Tawa pertama, langkah pertama, kata pertama yang belum jelas tapi membuat mereka tertawa berjam-jam. Lin Feng sering pulang dengan wajah letih. Namun semua itu hilang saat pintu dibuka dan Wen Ning menyambut dengan senyum kecil. Bayi mereka merangkak mendekat. Masa lalu Lin Feng sesekali muncul dalam mimpi. Wajah ayahnya. Rumah besar yang dingin. Tuntutan. Yang tidak pernah berhenti. Ia terbangun dengan napas berat. Tapi Wen Ning selalu ada. Mengusap punggungnya tanpa banyak bertanya. "Aku di sini," ucap Wen Ning setiap kali. Lin Feng mulai percaya kata-kata itu. Suatu sore, mereka duduk di balkon kecil. Matahari tenggelam perlahan. Anak mereka tertidur di pangkuan Wen Ning. Angin sejuk berhembus, membawa aroma kota yang familiar. "Kalau dulu kamu tahu hidupmu akan seperti ini, apa kamu akan memilihnya?" tanya Wen Ning. Lin Feng menatap langit yang berubah warna. "Dulu aku mungkin akan takut. Sekarang aku tahu, inilah rumahku." Wen Ning tersenyum, bersandar di bahunya. Tidak ada janji besar, tidak ada kata-kata dramatis. Hanya keheningan yang hangat. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di masa depan. Masalah akan datang. Luka lama mungkin sesekali terbuka. Namun mereka telah belajar sesuatu yang penting. Cinta bukan tentang menyelamatkan satu sama lain, melainkan berjalan berdampingan. Dengan luka, dengan ketakutan, dan dengan keberanian untuk tetap tinggal. Dan dalam hidup yang sederhana itu, Lin Feng akhirnya memahami arti pulang. Tahun-tahun berikutnya berjalan tanpa terasa. Anak mereka mulai bersekolah, membawa pulang cerita-cerita kecil tentang teman sebangku dan guru yang galak tapi perhatian. Rumah mereka semakin penuh suara, bukan hanya tangisan atau tawa bayi, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan polos yang kadang membuat Lin Feng terdiam lama. Suatu malam, setelah anak mereka tertidur, Lin Feng duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup. Televisi mati. Pikirannya kembali ke masa lalu. Ke pria dingin yang dulu hanya hidup untuk ambisi dan pengakuan. Ia merasa asing dengan bayangan itu. Seolah sedang mengingat kehidupan orang lain. Wen Ning keluar dari kamar membawa selimut tipis. Lalu duduk di sampingnya. "Kamu kelihatan jauh," katanya pelan.
Lin Feng menarik napas. Aku baru sadar. Aku tidak marah lagi pada masa lalu. Wen Ning menatapnya. Menunggu. Aku dulu hidup dengan amarah. Ke keluargaku. Ke diriku sendiri. Sekarang, rasanya lelah untuk marah. Lanjut Lin Feng. Wen Ning tersenyum lembut. Mungkin karena kamu sudah tidak sendirian. Kalimat itu sederhana, tapi menancap dalam. Lin Feng mengangguk. Ia tahu. Banyak hal yang dulu terasa mustahil kini menjadi bagian dari hidupnya. Namun hidup tidak pernah benar-benar tenang terlalu lama. Suatu hari, Lin Feng menerima kabar bahwa ayahnya ingin bertemu. Permintaan itu datang tiba-tiba, tanpa penjelasan panjang. Lin Feng ragu. Rasa cemas lama kembali muncul. Wen Ning tidak mendesaknya. Kalau kamu mau pergi, aku tunggu. Kalau tidak, itu juga tidak apa-apa. Akhirnya Lin Feng pergi sendiri. Rumah sakit itu terasa dingin dan sunyi. Ayahnya terbaring lemah, jauh berbeda dari sosok keras yang ia ingat. Tidak ada kemarahan, hanya kelelahan. Kamu terlihat baik, ucap ayahnya lirih. Lin Feng mengangguk. Aku hidup seperti yang aku mau. Tidak ada permintaan maaf yang dramatis. Tidak ada pengakuan besar. Namun di balik kesunyian itu, ada penerimaan diam-diam. Lin Feng tidak keluar dari ruangan itu dengan perasaan lega sepenuhnya. Tapi ia juga tidak lagi merasa tercekik. Saat pulang, Wen Ning menunggunya dengan secangkir teh hangat. Ia tidak bertanya apapun. Lin Feng duduk, meminum teh itu perlahan. Lalu berkata, terima kasih sudah memberiku rumah yang tidak menghakimi. Wen Ning tersenyum kecil. Aku juga menemukan rumahku di sini. Malam itu, Lin Feng terbangun karena mimpi buruk lama. Namun kali ini ia tidak terengah. Ia hanya memandang langit-langit, lalu menoleh ke Wen Ning yang tidur di sampingnya. Ia menyadari, luka lama mungkin tidak pernah benar-benar hilang, tapi ia sudah tidak lagi mengendalikan hidupnya. Hari demi hari, mereka terus berjalan. Ada pertengkaran kecil, ada kelelahan, ada hari-hari biasa yang terasa membosankan. Namun di balik semua itu, ada kepercayaan yang tumbuh pelan tapi kuat. Suatu sore, saat mereka bertiga berjalan pulang, anak mereka menggenggam tangan Lin Feng dan Wen Ning bersamaan. Langkah kecil di tengah, langkah dewasa di kiri dan kanan. Lin Feng menunduk, tersenyum tanpa sadar. Ia tahu, hidup ini tidak sempurna. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi mencari kesempurnaan. Ia hanya ingin terus berjalan bersama, tanpa harus melarikan diri dari dirinya sendiri. Dan di tengah jalan itu, Lin Feng akhirnya mengerti bahwa cinta tidak menyembuhkan luka dengan ajaib. Cinta hanya memberi ruang agar luka itu tidak lagi berdarah, dan cukup aman untuk tetap hidup dengannya. Waktu terus bergerak, dan kehidupan mereka masuk ke fase yang lebih tenang namun lebih dalam. Anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang peka, sering bertanya hal-hal sederhana yang justru sulit dijawab. Suatu malam, saat hujan turun pelan dan lampu kamar temaram, anak itu bertanya, "Ayah, dulu ayah bahagia tidak?" Pertanyaan itu datang tanpa persiapan. Lin Feng terdiam cukup lama. Wen Ning yang sedang melipat pakaian ikut berhenti, namun tidak menyela. "Ayah, dulu sering bingung," jawab Lin Feng akhirnya. "Bahagia itu bukan sesuatu yang ayah pahami." Anak itu mengangguk, seolah mengerti dengan caranya sendiri. "Sekarang ayah bahagia." Lin Feng tersenyum kecil. "Sekarang ayah belajar bahagia." Jawaban itu jujur, tanpa dibungkus kata-kata manis. Setelah anak mereka tertidur, Wen Ning mendekat dan duduk di samping Lin Feng. "Kamu menjawab dengan baik," katanya. "Aku tidak ingin berbohong," jawab Lin Feng. "Aku juga tidak ingin membebani dia dengan masa laluku." Wen Ning menggenggam tangannya. "Kamu tidak sedang membebani. Kamu sedang menunjukkan bahwa hidup boleh berubah. Namun perubahan juga membawa tantangan baru." Usaha Lin Feng mulai berkembang, tapi tanggung jawabnya ikut bertambah. Ada hari-hari di mana ia pulang larut, wajahnya lelah dan pikirannya masih tertinggal di pekerjaan. Wen Ning mencoba memahami, tapi kelelahan pelan-pelan menumpuk. Suatu malam, pertengkaran yang selama ini mereka hindari akhirnya terjadi. Bukan ledakan besar, hanya suara yang sedikit lebih tinggi dan kalimat yang keluar tanpa disaring. "Kamu selalu bilang sebentar lagi.
Tapi sebentar lagi itu tidak pernah datang, ucap Wen Ning dengan mata berkaca-kaca. Lin Feng terdiam. Ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa semua ini demi mereka. Namun kata itu terasa kosong di tenggorokannya. Aku takut kalau berhenti, semuanya runtuh, ucapnya pelan. Wen Ning menghela napas panjang. Aku tidak butuh kamu sempurna. Aku butuh kamu hadir. Kalimat itu menghantam lebih keras dari kemarahan apapun. Malam itu mereka tidur, membelakangi. Bukan karena marah, tapi karena sama-sama lelah. Namun di tengah malam, Lin Feng terbangun dan menatap punggung Wen Ning. Ia menyadari, ketakutan lamanya kini muncul. Dalam bentuk baru, takut kehilangan apa yang telah ia bangun. Keesokan harinya, Lin Feng pulang lebih awal. Ia membawa makan malam sederhana, bukan untuk menebus, tapi untuk memulai ulang. Wen Ning tidak langsung tersenyum, namun ia duduk dan makan bersamanya. Aku tidak akan menjanjikan hal besar, kata Lin Feng. Tapi aku akan belajar berhenti, bukan lari. Wen Ning mengangguk. Itu sudah cukup. Sejak hari itu, mereka membuat kesepakatan kecil, tidak tertulis, tidak kaku. Malam tertentu adalah waktu keluarga. Pekerjaan boleh menunggu. Ada hari-hari yang tetap gagal, tapi ada juga hari-hari di mana mereka berhasil menjaga satu sama lain. Anak mereka tumbuh semakin mandiri. Ia mulai jarang digendong, lebih sering berlari mendahului. Lin Feng menyadari ada kesedihan aneh melihat itu. Waktu yang tidak bisa ditahan. Suatu sore, Wen Ning berkata, kita sudah sejauh ini. Lin Feng menatap rumah mereka. Sederhana tapi penuh jejak kehidupan. Aku tidak pernah menyangka bisa sampai di sini. Kamu sampai karena kamu memilih tinggal, jawab Wen Ning. Malam itu, setelah semua lampu dimatikan, Lin Feng memeluk Wen Ning dari belakang. Tidak ada gairah yang membara, hanya kehangatan yang akrab. Terima kasih tidak menyerah padaku, bisiknya. Wen Ning menutup mata. Terima kasih karena akhirnya kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri. Di luar, dunia tetap berisik dan tidak adil. Akan selalu ada kehilangan, ketakutan, dan luka lama yang sesekali terasa nyeri. Namun di dalam rumah itu, mereka telah membangun sesuatu yang tidak mudah runtuh. Bukan karena kuat, tapi karena jujur. Dan dalam kejujuran itulah, cinta mereka terus tumbuh. Pelan, tidak mencolok, tapi bertahan. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan mereka memasuki fase yang seringkali tidak dibicarakan orang. Bukan fase penuh mimpi atau perjuangan besar, melainkan fase bertahan. Hari-hari yang terlihat sama, rutinitas yang berulang, dan kelelahan yang tidak selalu punya nama. Justru di sanalah, Lin Feng merasa diuji paling dalam. Anak mereka mulai beranjak remaja. Tidak lagi bercerita dengan antusias tentang hal-hal kecil. Pintu kamar lebih sering tertutup. Jawaban lebih pendek. Tatapan kadang menghindar. Lin Feng yang dulu takut pada keheningan, kini kembali merasa canggung di hadapan anaknya sendiri. Suatu malam, terjadi pertengkaran kecil. Bukan tentang hal besar, hanya soal jam pulang yang terlambat dan nada bicara yang dianggap tidak sopan. Anak itu membanting pintu kamar, meninggalkan keheningan berat di ruang tamu. Lin Feng duduk lama, menatap lantai. Aku tidak ingin menjadi ayah yang ditakuti, ucapnya lirih. Wen Ning duduk di sampingnya. Kamu tidak sedang ditakuti, kamu sedang belajar, sama seperti dia. Lin Feng menunduk, ia teringat ayahnya sendiri. Suara keras, jarak yang tak pernah bisa dijembatani. Ketakutan lama itu muncul lagi, bahwa tanpa sadar ia sedang mengulang pola yang sama. Keesokan harinya, Lin Feng mengetuk pintu kamar anak mereka. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih pelan. Ayah tidak marah, katanya dari balik pintu. Ayah cuma ingin bicara. Pintu terbuka sedikit. Wajah remaja itu terlihat ragu, tapi tidak menutup kembali. Mereka duduk, berhadapan. Canggung. Kata-kata terasa berat. Ayah sering salah, kata Lin Feng akhirnya. Dan ayah tidak ingin kamu merasa sendirian seperti ayah dulu. Tidak ada pelukan, tidak ada tangisan, hanya anggukan kecil. Namun bagi Lin Feng, itu cukup. Sebuah awal. Di sisi lain, Wen Ning juga berubah. Rambutnya mulai menunjukkan helai-helai putih.
Wajahnya lebih sering lelah, namun matanya tetap lembut. Ia tidak lagi menuntut perhatian seperti dulu. Bukan karena tidak butuh, tapi karena hidup telah mengajarkannya An-Uke berbagi ruang. Ada malam-malam ketika mereka duduk berdampingan tanpa bicara, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Lin Feng sempat takut, mengira jarak itu adalah tanda memudar. Namun, suatu malam, Wen Ning berkata, "Diam bersamamu membuatku tenang." Lin Feng tersenyum kecil. Ia akhirnya mengerti. Cinta tidak selalu terasa hangat seperti di awal. Kadang ia terasa seperti kehadiran yang tidak menuntut. Usaha Lin Feng mencapai puncak stabilitas. Tidak besar, tapi cukup. Ia tidak lagi terobsesi, berkembang tanpa henti. Ia belajar berhenti, pulang tepat waktu, menikmati makan malam. Sederhana, ada kepuasan aneh dalam hidup yang tidak lagi dikejar dengan nafsu. Suatu hari, Wen Ning jatuh sakit cukup lama. Bukan sesuatu yang dramatis, tapi cukup untuk membuat Lin Feng panik diam-diam. Ia mengurus semuanya, dari rumah, pekerjaan, hingga anak mereka. Di tengah kelelahan itu, ia menyadari betapa besar peran Wen Ning selama ini. Saat Wen Ning akhirnya membaik, Lin Feng berkata, "Aku sering menganggapmu akan selalu kuat." Wen Ning tersenyum lemah. "Aku kuat karena aku tidak sendirian." Malam itu, Lin Feng memeluk Wen Ning lebih lama dari biasanya. Ada ketakutan baru di dadanya. Bukan tentang kegagalan, melainkan kehilangan. Ia sadar, waktu tidak bisa dinegosiasikan. Anak mereka lulus sekolah dan mulai menentukan jalan hidupnya sendiri. Rumah terasa lebih sepi. Lin Feng dan Wen Ning harus belajar berdua lagi, tanpa peran orang tua yang selalu sibuk. "Apa kita masih saling mengenal?" tanya Wen Ning suatu malam setengah bercanda. Lin Feng menatapnya lama, kerutan kecil di sudut matanya. Senyum yang tidak berubah. "Aku mengenalmu dalam diam." Wen Ning tertawa pelan. "Jawabanmu selalu aneh." Namun malam itu mereka duduk lebih dekat. Tidak ada kebutuhan untuk mengisi keheningan. Suatu sore, Lin Feng berdiri di depan cermin, melihat rambutnya yang mulai memutih. Ia teringat pria muda yang penuh amarah dulu. Rasanya jauh, namun juga dekat. Ia tidak membenci masa lalu itu lagi. Ia menerimanya sebagai bagian dari perjalanan. Di balkon rumah, mereka kembali duduk seperti dulu. Matahari tenggelam. Udara hangat. "Kalau hidup ini berakhir besok?" tanya Wen Ning pelan. "Kamu menyesal?" Lin Feng menggeleng. "Aku lelah, tapi tidak menyesal." Wen Ning mengangguk. "Aku juga. Tidak ada janji untuk selamanya. Tidak ada kata-kata besar tentang takdir. Hanya dua orang yang telah memilih satu sama lain berkali-kali, dalam versi diri yang terus berubah. Dan di sanalah mereka. Tidak lagi muda, tidak sempurna, namun utuh dengan caranya sendiri. Cinta, mereka tidak lagi menyala terang, tapi tetap hangat, cukup untuk menerangi jalan pulang. Sampai kapanpun waktu mengizinkan, usia bergerak perlahan tapi pasti. Tubuh mereka mulai memberi tanda-tanda kecil yang dulu tidak pernah ada. Lutut Lin Feng sering nyeri saat cuaca dingin. Wen Ning mudah lelah jika berjalan terlalu lama, namun pagi tetap datang, dan mereka tetap bangun. Membuat teh hangat, membuka jendela, menyapa hari tanpa banyak rencana besar. Anak mereka akhirnya benar-benar meninggalkan rumah. Koper diseret keluar, pintu ditutup dengan perasaan campur aduk. Wen Ning menangis pelan di dapur. Bukan karena sedih semata, tapi karena satu fase hidup telah selesai. Lin Feng memeluknya tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, tidak semua perpisahan harus dihibur dengan kata-kata. Hari-hari setelah itu terasa aneh. Rumah terlalu rapi, terlalu sunyi. Tidak ada lagi suara langkah tergesa atau pintu kamar yang tertutup keras. Lin Feng sempat berjalan ke arah kamar anak mereka, tanpa sadar, lalu berhenti di depan pintu yang kini selalu tertutup. "Kita harus belajar lagi," kata Wen Ning suatu pagi. "Belajar apa?" tanya Lin Feng. "Belajar hidup berdua," jawab Wen Ning sambil tersenyum tipis. Mereka mulai menemukan kebiasaan baru. Jalan pagi pelan-pelan di taman dekat rumah. Sarapan sederhana di warung kecil yang dulu tak pernah mereka perhatikan. Menonton acara lama di televisi, tanpa benar-benar mengikuti ceritanya.
Hal-hal kecil yang dulu terasa tidak penting kini menjadi penanda waktu. Suatu hari, Lin Feng menerima kabar bahwa usahanya sudah bisa ia tinggalkan sepenuhnya kepada orang kepercayaannya. Tidak ada lagi kewajiban harian. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ia benar-benar bebas. Aku tidak tahu harus melakukan apa, katanya jujur. Wen Ning tertawa kecil. Kamu bisa belajar bosan. Kalimat itu terdengar bercanda. Tapi Lin Feng memahaminya. Ia memang tidak pernah memberi ruang untuk kebosanan. Kini, ia duduk berjam-jam di balkon, membaca buku tanpa tujuan. Memandangi orang-orang berlalu di bawah. Ada kegelisahan di awal, lalu perlahan muncul ketenangan. Malam-malam mereka semakin sunyi, bukan sunyi yang kosong, tapi sunyi yang penuh kenangan. Kadang Lin Feng terbangun dan melihat Wen Ning tertidur dengan napas teratur. Ia memandangi wajah yang telah menemaninya melewati begitu banyak versi hidup. Aku tidak pernah bilang ini, ucapnya suatu malam ketika Wen Ning belum tidur. Tapi aku takut hari ketika salah satu dari kita pergi lebih dulu. Wen Ning terdiam sejenak, lalu menggenggam tangannya. Aku juga takut, tapi aku lebih takut kalau kita tidak benar-benar hidup sebelum itu. Lin Feng mengangguk. Ia mengerti, takut bukan untuk dihindari, tapi untuk diterima. Beberapa tahun kemudian, kesehatan Wen Ning mulai menurun. Awalnya hanya pemeriksaan rutin, lalu obat-obatan kecil, lalu jadwal rumah sakit yang lebih sering. Tidak ada kepanikan besar, hanya perubahan pelan yang sulit diabaikan. Lin Feng belajar memasak lebih serius, mencatat jadwal obat, menemani Wen Ning ke rumah sakit. Tanpa pernah mengeluh, ia tidak merasa heroik. Ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Suatu sore di rumah sakit, Wen Ning berkata pelan, "Kalau aku nanti merepotkan." "Kamu tidak pernah merepotkan," potong Lin Feng cepat, lalu suaranya melembut. "Kamu adalah hidupku." Wen Ning tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Tidak ada drama, hanya kebenaran yang akhirnya diucapkan tanpa ragu. Hari-hari berlalu dengan ritme yang lebih lambat. Wen Ning sering tertidur di kursi dekat jendela. Lin Feng duduk di sampingnya, membaca atau sekadar memegang tangannya. Sentuhan itu tidak lagi berapi-api, tapi penuh makna. Suatu hari, anak mereka pulang berkunjung. Rumah kembali ramai. Tawa kembali mengisi ruangan. Wen Ning terlihat lebih hidup, meski cepat lelah. Lin Feng mengamati semuanya dari kejauhan, merasa bersyukur sekaligus rapuh. Malam itu, setelah semua kembali tenang, Wen Ning berkata, "Aku tidak menyesal menjalani hidup ini." Lin Feng menatapnya lama. "Aku juga tidak, bahkan luka-lukaku pun membawaku ke kamu." Wen Ning tersenyum. Berarti luka itu tidak sia-sia. Waktu terus berjalan. Tidak peduli seberapa keras manusia ingin menahannya. Namun Lin Feng tidak lagi melawannya. Ia berjalan bersamanya, menggenggam tangan Wen Ning, satu langkah demi satu langkah. Ia tahu, suatu hari nanti ia mungkin harus melanjutkan sendiri. Tapi hari itu belum datang. Dan, selama Wen Ning masih di sisinya, selama napas mereka masih bisa saling terdengar di malam hari, itu sudah cukup. Cinta mereka tidak lagi meminta apa-apa dari dunia. Ia hanya ada, tenang, sederhana, dan nyata. Sebuah perjalanan panjang yang tidak sempurna, namun jujur sampai akhir. Musim berganti tanpa banyak disadari. Pohon di taman dekat rumah mereka meranggas lalu hijau. Kembali. Berulang seperti napas panjang yang tidak pernah berhenti. Wen Ning kini lebih sering duduk daripada berjalan. Lebih sering memandang keluar jendela daripada ikut keluar. Lin Feng menyesuaikan langkahnya dengan ritme itu. Tanpa keluhan. Tanpa rasa kehilangan yang berisik. Ada pagi-pagi ketika Wen Ning terbangun dengan senyum lemah dan berkata, "Hari ini rasanya ringan." Lin Feng akan segera membuka tirai, membiarkan cahaya masuk, lalu membuatkan teh. Seperti biasa, mereka duduk berdampingan, berbagi keheningan yang kini terasa akrab, bukan kosong. Namun ada juga hari-hari berat. Napas Wen Ning pendek, tubuhnya lemah, dan kata-katanya terputus-putus. Lin Feng tetap di sisinya, mengusap tangan yang semakin kurus, mengingatkan jadwal obat, menahan kecemasan yang tidak pernah benar-benar hilang. Suatu malam, Wen Ning berkata dengan suara sangat pelan,
Kalau nanti aku tidak bisa bangun lagi. Lin Feng menggeleng cepat, tapi Wen Ning mengangkat tangannya, meminta ia mendengarkan. Dengarkan aku dulu, lanjut Wen Ning. Aku tidak takut pergi, aku hanya takut kamu kembali sendirian. Lin Feng menunduk, dadanya terasa sesak. Aku akan selalu membawa kamu, jawabnya akhirnya. Kamu ada di setiap langkah hidupku. Wen Ning tersenyum tipis. Itu sudah cukup. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Anak mereka sering pulang, tinggal lebih lama, membantu sebisanya. Rumah yang dulu sepi kini kembali hidup, meski diwarnai kehati-hatian. Wen Ning terlihat bahagia melihat mereka bersama, meski sering tertidur di tengah percakapan. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, Wen Ning meminta Lin Feng membantunya ke balkon. Mereka duduk di kursi lama yang sudah agak berderit, seperti dulu. Kamu ingat pertama kali kita duduk di sini? Tanya Wen Ning. Lin Feng mengangguk. Aku masih orang yang penuh amarah. Sekarang, tanya Wen Ning pelan. Aku masih punya luka. Jawab Lin Feng jujur. Tapi aku tidak lagi lari. Wen Ning memejamkan mata sejenak. Angin menyentuh wajahnya. Rambutnya bergerak pelan. Aku senang mendengarnya. Malam itu, Wen Ning tidur lebih cepat. Napasnya tenang. Wajahnya damai. Lin Feng duduk di samping ranjang, memegang tangannya tanpa tidur. Ia tidak menangis, tidak berdoa dengan kata-kata besar. Ia hanya hadir, seperti yang selalu ia janjikan. Pagi datang dengan cahaya lembut. Wen Ning tidak bangun, tidak ada kepanikan, tidak ada suara keras, hanya keheningan yang berbeda, lebih dalam. Lin Feng duduk lama, memegang tangan yang kini dingin, membiarkan air mata jatuh tanpa ditahan. Pemakaman berlangsung sederhana. Orang-orang datang dan pergi, mengucapkan kata-kata yang baik namun terasa jauh. Lin Feng berdiri tegak, tidak roboh, tidak pula kuat. Ia hanya ada. Hari-hari setelah itu adalah hari-hari belajar bernapas kembali. Rumah terasa terlalu besar, terlalu sunyi. Lin Feng masih membuat 2 cangkir teh setiap pagi, lalu berhenti sejenak, menatap cangkir kedua. Sebelum akhirnya meminumnya sendiri, ia mulai berjalan pagi lagi, sendirian kali ini, di taman. Ia duduk di bangku yang sama, melihat pasangan-pasangan tua lain berjalan pelan. Tidak ada iri, tidak ada amarah, hanya rasa kehilangan yang tenang. Suatu hari, anak mereka bertanya, "Ayah baik-baik saja?" Lin Feng tersenyum kecil. Ayah belajar hidup dengan rindu. Malam-malamnya masih sunyi, tapi tidak kosong. Ia sering berbicara pada Wen Ning dalam hati, menceritakan hal-hal kecil seperti dulu. Ia tidak merasa ditinggalkan. Ia merasa pernah dicintai dengan utuh. Di balkon, saat matahari tenggelam, Lin Feng duduk sendirian, namun tidak merasa sendiri. Ia tahu, cinta yang mereka bangun tidak berakhir bersama napas. Ia tinggal di kebiasaan, di cara ia memandang dunia, di keberanian untuk tetap hidup meski kehilangan. Dan di sana, dalam hidup yang tersisa, Lin Feng terus berjalan. Pelan, jujur, membawa cinta yang tidak lagi meminta apapun, kecuali untuk dikenang dengan tenang. Hari-hari Lin Feng setelah itu berjalan dalam ritme yang sangat pelan. Tidak ada lagi target, tidak ada lagi sesuatu yang harus dikejar. Ia bangun pagi karena tubuhnya terbiasa, bukan karena ada alasan khusus. Ia menyiram tanaman di balkon, membuka jendela, dan membiarkan udara masuk seperti dulu Wen Ning selalu minta. Beberapa bulan berlalu, rambut Lin Feng semakin memutih, punggungnya sedikit membungkuk. Namun matanya tidak kosong, ada kesedihan yang tinggal, tapi tidak liar. Ia sudah berdamai dengan rindu. Ia mulai menulis, bukan untuk diterbitkan, bukan untuk siapapun. Hanya catatan kecil tentang hal sepele, tentang pagi ketika Wen Ning pernah marah karena teh terlalu pahit, tentang malam ketika mereka tertidur sambil duduk di sofa, tentang kalimat-kalimat sederhana yang dulu tidak ia sadari nilainya. Suatu sore, anak mereka datang membawa cucu kecil. Rumah kembali diisi suara tawa yang canggung namun hangat. Lin Feng menggendong cucu itu dengan tangan yang sudah tidak sekuat dulu. Bayi itu menatapnya dengan mata polos, lalu tersenyum kecil. Ayah kelihatan bahagia, kata anak mereka pelan.
Lin Feng menatap wajah kecil di pelukannya. Ayah merasa hidup. Malam itu, setelah rumah kembali sunyi, Lin Feng duduk di kursi balkon. Angin malam menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia berbicara keras, seolah Wen Ning masih duduk di depannya. Aku baik-baik saja, ucapnya pelan. Aku tidak sekuat yang kamu kira, tapi aku tidak hancur. Tidak ada jawaban. Tentu saja. Tapi Lin Feng tersenyum. Ia tidak membutuhkannya. Tahun-tahun berlalu, langkah Lin Feng semakin pelan. Ia lebih sering duduk daripada berjalan. Namun setiap pagi, ia tetap membuka tirai dan membiarkan cahaya masuk. Kebiasaan itu tidak pernah ia tinggalkan. Suatu pagi, tubuhnya terasa sangat ringan. Ia duduk di kursi favoritnya, menatap balkon yang pernah menjadi saksi begitu banyak percakapan. Ingatannya kembali ke awal, pernikahan yang terpaksa, dingin, jarak, ketakutan, lalu perlahan, kehangatan, kejujuran, cinta yang tumbuh tanpa disadari. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Wen Ning, bisiknya, aku pulang. Tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan, hanya ketenangan yang lembut, seperti senja yang turun. Tanpa suara, ketika anak mereka datang keesokan harinya, Lin Feng telah pergi dengan wajah damai. Di meja kecil, dekat jendela, ada buku catatan terbuka. Di halaman terakhir tertulis satu kalimat sederhana. Aku pernah terluka, pernah tersesat, dan pernah mencintai. Itu sudah cukup untuk satu kehidupan. Dan kisah mereka berakhir di sana. Bukan dengan ledakan emosi atau janji abadi, melainkan dengan keheningan yang penuh makna. Sebuah cinta yang lahir dari keterpaksaan, tumbuh dalam luka, dan bertahan hingga akhir, tanpa pernah meminta apapun selain untuk dijalani dengan jujur. Hari-hari setelah kepergian Lin Feng terasa semakin sepi, dan rumah itu kembali hanya dihiasi kenangan. Anak mereka merasa bingung dan kehilangan, tak tahu harus merasa bagaimana. Tapi saat membaca